Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Novita Sari SPD. Saya guru kelas 5 di SD Muhammadiyah Noto Prajan, Yogyakarta. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bidang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2101156116. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan proses perekaman pembelajaran kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2 di SD Muhammadiyah Noto Prajan, Yogyakarta. Adapun di sini surat keterangan bebas studi PPG 2021 yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Adapun di sebelah kiri saya adalah formulir pendaftaran uji kompetensi PPG tahun 2021. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ya anak-anak ya. Coba Mas Gara, teman-temannya di sini berdoa terlebih dahulu. Teman-teman sebelum pelajaran mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Mas Gara sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Oke, semuanya berangkat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Silahkan anak-anakku semuanya berdiri terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah air.
bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Ekosistem akan terganggu. Berdasarkan dua gambar tadi, kita mempunyai teks non-fiksi yang berjudul apa, Nana? Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Ada teks yang berjudul perubahan dalam jaring-jaring makanan. Bu Vita minta salah satu dari kalian untuk membaca teksnya. Coba Mbak Naila, silakan dibaca teksnya di paragraf pertama, Mbak. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkat jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Oke, terima kasih Mbak Naila. Berdasarkan teks bacaan yang berjudul perubahan dalam jaring-jaring makanan, tentukan kalimat utama pada setiap paragrafnya. Coba Mbak Naila, tadi sebutkan kalimat utama yang terdapat di dalam paragraf 1 teks bacaannya tadi. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Apakah benar jawaban Mbak Naila, Nana? Benar. Ya, benar sekali jawaban Mbak Naila. Kalimat utama atau pokok pikirannya yaitu adalah alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Nah, karena Mbak Naila sudah betul menjawab pertanyaannya, ada reward untuk Mbak Naila. Tepuk tangan dong anak-anak untuk Mbak Naila. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar materi ini. Nah, kita akan mempraktikkan salah satu tari kreasi daerah yang berjudul Tari Merak. Yuk semuanya silahkan berdiri terlebih dahulu. Ya, ini.
membagikan gambar hewan dan tumbuhan kepada kalian. Untuk itu, Bu Vita minta menempelkan gambar yang sudah kita sediakan pada kertas karton ini agar membentuk suatu rantai makanan. Yuk, tadi yang pegang gambarnya, anak-anakku silahkan maju untuk menempelkan gambarnya. Ini adalah gambar hewan dan tumbuhan yang ada dalam suatu ekosistem. Bu Vita minta untuk menempelkannya pada karton yang sudah Bu Vita sediakan. Kalau ada gambar padi, kemudian gambar belalang, gambar katak, gambar ular, dan gambar jamur, kira-kira yang menjadi produsennya itu yang mana, anak-anak? Padi. Oke, yang memegang gambar padi silahkan ditempelkan Mas Gara. Ayo. Ada gambar padi ya. Nah, setelah itu padi itu dimakan oleh apa, anak-anak? Belalang. Belalang. Yang memegang gambar belalang silahkan ditempelkan, Mbak. Ya, oke. Jadi ini ceritanya padi dimakan oleh belalang. Lalu belalang dimakan oleh siapa, anak-anak? Nah, ya silahkan Mbak, matanya ditempelkan. Ya, setelah itu katak dimakan oleh siapa, anak-anak? Ular. Ular. Silahkan, yang memegang gambar ular siapa? Kemudian kata dimakan oleh ularnya. Yang terakhir adalah diuraikan oleh apa ya, anak-anak ya? Jamur. Silakan yang memegang gambar jamur. Oke, nah ini adalah urutan rantai makanan dari suatu ekosistem apa, anak-anak? Oke, ini tadi adalah hasil dari teman-teman kalian yang sudah benar menempelkan tentang rantai
Iya, ini tadi kan ada gambar-gambar, nanti dipotong, terus ditaruh di sini, disusun menjadi apa anak-anak? Jaring-jaring makanan. Jadi yang pertama nanti gambar apa? Makanannya kan? Makanannya apa digambar? Berarti tadi yang digambar di bentuk gini aja nanti. Gini nggak apa-apa mbak. Ada apa kayak pedalangan gitu ya. Habis itu makan apa? Tikus, Pak ini dimakan oleh tikus. Habis itu dimakan oleh bagaimana kelompok ini bisa sampai mana pekerjaannya? LKPD-nya boleh loh dilepas gitu. Jadi bagi tugas nih kan ada 3 kegiatan. Iya. Misalnya Mas Hendri yang membuat paragraf Mas Hendri ya. Ya nanti silakan boleh dilepas nih LKPD-nya. Nih. Kemudian tadi kan ada gambar rantai makanan. Nah, kalian susun nih di sini. Bentuknya ini boleh. Nanti yang pertama itu gambar apa yang menjadi makanannya Mas? Padi. Oh iya padi, taruh sini kan. Padi dimakan oleh siapa? Burung pipit. Burung? Nah, ya, padi dimakan siapa ya? Tikus, kamu sambil kan. Terus habis itu tikus dimakan oleh? Udang. Tikus dimakan oleh siapa? Ya, tikus nanti membentuk makanan ya. Jadi nggak cuma satu alur gitu, jadi ada 2 gitu ya. Oh iya betul, boleh. Silakan yang digunting pada bagian ini saja, gitu boleh Mbak Naila. Kalau gimana tadi? Dibagi 2 dong, kan nanti diurutkan. Nah, jadi ini kan terdapat 3 LKPD atau 3 kegiatan. Nanti kalian silakan menempelkan atau membuat LKPD-nya sesuai dengan perintah yang ada di sini. Dibagi tugas ya, karena ada 3 LKPD biar semuanya selesai dalam waktu yang ditentukan. Misalnya Mbak Naila yang membuat paragraf, Mas Alvaro yang membuat jaring-jaring makanannya, kemudian Mbak Bawa nanti yang membantunya. Jadi ya, oke silakan boleh lanjut mengerjakan. Iya, jadi gambar-gambar yang sudah kita sediakan tadi silakan digunting, kemudian ditempelkan pada lembar diagram perubahan yang sudah disediakan ya. Disusun dong agar membentuk suatu jaring-jaring makanan, gitu ya. Kan ada 3 LKPD. Silakan membagi tugasnya ya. Nanti misalnya Mbak Nafa yang membuat jaring makanan, Mbak Akira yang membuat satu paragrafnya, kemudian Mbak Zahra nanti silakan yang membantu Mbak Nafa. Seperti itu ya. Silakan mulai dikerjakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD pertama. Oke, LKPD pertama itu ada gambar apa ya Mbak Naila ya? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Jadi produsen apa Mbak Naila? Padi. Padi dimakan oleh siapa? Tikus. Tikus. Kemudian tikus dimakan oleh? Burung pipit. Burung pipit dimakan oleh? Musa. Musa kemudian dimakan oleh apa? Elang. Nah, itu adalah rantai makanan yang terdapat di ekosistem mana Mbak Naila? Sawah. Ekosistem sawah, betul ya. Kemudian jika terjadi suatu kendala atau hambatan yang merusak ekosistem, yang menjadi hambatan dalam ekosistem sawah itu mengalami kekeringan, lalu akibatnya terjadi apa Mbak Naila? Ekosistem akan terganggu. Ekosistem akan terganggu. Apakah betul apa yang disampaikan oleh Mbak Naila, anak-anak? Betul. Selanjutnya LKPD yang kedua. Pada ekosistem di atas adalah ekosistem sawah. Tanaman padi adalah produsennya. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Ekosistem akan terganggu jika terjadi kekeringan. Ya, betul sekali. Itu adalah yang membuat teks non-fiksinya. Kalimat utamanya yang mana, Mbak? Pada ekosistem di atas adalah ekosistem sawah. Tanaman padi adalah produsennya. Ya. Oke, kemudian LKPD yang ketiga yaitu adalah mempraktikkan beberapa gerakan tari merah. Yang pertama, 1, 2, 3. Gerakannya di mana, Mbak? Ini. Oke, kemudian gerakan yang kedua di mana?
tadi sudah mengerjakan soal evaluasinya dan sudah dikumpulkan ke bufitar. Siapa yang bisa menyimpulkan kita belajar apa hari ini? Mencari pokok pikiran. Selain itu belajar apa lagi, Mas? Perubahan dalam jaring makanan. Ya, lalu belajar apa lagi tadi kita hari ini? Properti jaringan. Ya, itu tadi adalah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Bagian apa yang kalian senangi? Ekspresi. Selain itu? Menari. Saling menang tadi ya, kemudian? Menyanyi. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, bagus. Bagian apa, Mbak? Mencari pokok pikiran. Lalu ada apa lagi yang kalian senangi? Soal evaluasi. Pembelajaran besok silahkan kalian mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ketiga ya. Kita menyanyikan terlebih dahulu salah satu lagu daerah ya. Pelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong Mas Hendri, teman-temannya dibimbing doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai.